Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sri Rahayu dari kelompok 6, sub 2 akan menjelaskan terkait pengaruh penambahan garam terhadap karakteristik petis berbahan limbah padat ikan tongkol. Yang jurnal ini diambil oleh penulis dan penelitinya yaitu Hernawati, Jawiana Saukani, dan Heriansah. Adapun berikut nama-nama dari anggota kelompok 6 sub 2. Baik, untuk pendahuluan, ikan tongkol merupakan suatu komoditas perikanan yang memiliki rasa cukup enak dan gurih, sehingga banyak digemari masyarakat. Pada proses pengolahan, ikan biasanya menghasilkan sisa atau limbah padat yang berpotensi untuk mencemari lingkungan, misalnya saja jeroan. Jeroan ikan yang termasuk dalam limbah padat selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya pemanfaatan jeroan ikan, khususnya lambung ikan, sebagai produk pangan dikarenakan bagian tersebut merupakan saluran pencernaan pada ikan yang merupakan sumber kontaminan. Selain itu, jeroan ikan yang memiliki karakteristik kurang menarik, bau yang tidak sedap, tekstur kenyal, dan berlendir. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha yang memanfaatkan jeroan ikan tersebut menjadi produk yang lebih bernilai tambah. Pemanfaatan jeroan ikan menjadi produk yang bernilai tinggi diharapkan mampu mengurangi tingginya limbah perikanan yang terbuang. Salah satu produk olahan yang dapat dibuat dari jeroan ikan yaitu petis. Pengawetan alami dengan menggunakan garam merupakan bahan tambahan yang dapat mempengaruhi cita rasa dan juga dapat digunakan sebagai pengawet alami yang dianggap mampu menghambat pertumbuhan bakteri dalam konsentrasi dan kondisi tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai proksimat, yaitu kadar air, lemak, protein, dan kandungan angka lempeng total pada limbah padat lambung dan petis lambung ikan tongkol dan pengaruh penambahan garam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai proksimat yaitu kadar air, lemak, dan protein maupun kandungan angka lempeng total pada limbah padat lambung dan petis lambung ikan tongkol dan pengaruh penambahan garam dengan konsentrasi berbeda terhadap nilai proksimat dan juga angka lempeng total. Untuk metodologi, yaitu alat dan bahan yang digunakan, seperti alat yang digunakan adalah panci, pisau, timbangan, baskom, blender, kompor, sudet, dan talenan. Adapun bahan yang digunakan yaitu lambung ikan tongkol, gula, bawang putih goreng, cabai rawit, tepung terigu, dan garam. Garam yang digunakan yaitu konsentrasi 0%, 25%, dan 35%. Prosedur kerja. Pertama, dicuci bersih lambung ikan tongkolnya dan dimasukkan ke dalam belanga untuk dilakukan perebusan pertama. Lalu, perebusan pertama tadi dibuang airnya dan lambung dimasak kembali. Hasil perebusan inilah yang selanjutnya digunakan. Lambung ikan yang diblender dan dimasak Lambung ikan ini diblender dan dimasak kembali. Lalu ditambahkan gula merah, bawang putih, cabai rawit, dan tepung terigu. Ditambahkan garam dengan konsentrasi 0%, 25%, dan 35%. Perebusan dilakukan sampai adonan mengental. Baik, untuk hasil dan pembahasan, yaitu untuk hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut. Baik, dari tabel sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pada gambar pertama menunjukkan bahwa total mikroba tertinggi terdapat pada petis dengan konsentrasi garam 35%, konsentrasi 0%, dan terendah terdapat pada petis konsentrasi garam 25%. Produk petis dengan konsentrasi garam yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap total mikroba yang terdapat pada petis. Kemudian menunjukkan bahwa nilai angka lempeng total petis dengan konsentrasi garam 0% sebesar 55,66 CVU per gram dan pada konsentrasi garam 25% mengalami penurunan menjadi 33,33 CVU per gram. Namun pada penambahan garam dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 35%, total mikroba mengalami kenaikan drastis menjadi 73,33 CVU per gram. Hal ini terjadi karena garam memiliki sifat yang dapat menarik air dalam bahan sekaligus cairan sel mikroba, sehingga terjadi plasmolisis pada mikroba, serta mencegah terjadinya reaksi autolisis dan membunuh bakteri yang terdapat dalam daging.
Baik, dilanjut uji proksimat, yaitu analisis kadar air. Petis dengan konsentrasi garam 0% memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan petis dengan konsentrasi garam 25% dan 35%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penambahan garam pada pembuatan petis akan menurunkan kadar air pada petis yang dihasilkan. Hal ini disebabkan adanya penambahan garam yang cukup tinggi, di mana garam berfungsi menarik air, maka dengan penambahan garam dalam jumlah banyak akan menyebabkan kadar air semakin kecil. Untuk hasil analisis kadar protein, petis dengan konsentrasi garam 35% memiliki kadar protein lebih rendah, sedangkan petis dengan konsentrasi garam 0% dan 25% cenderung memiliki nilai yang sama. Secara umum, protein pangan jika ditambahkan garam dapat menurunkan kandungan protein. Penelitian Desniar dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa garam dapat mengabsorpsi air dari jaringan daging ikan karena mempunyai sifat higroskopis dan garam merupakan elektrolit kuat yang mampu melarutkan protein. Untuk hasil analisis kadar lemak, petis dengan konsentrasi garam 0% memiliki kadar lemak lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 25% dan 35%. Semakin besar konsentrasi garam yang ditambahkan, maka akan menurunkan kandungan lemak petis pada konsentrasi tertentu. Dilihat dari konsentrasi 0% ke konsentrasi 25%, kadar lemak mengalami kenaikan. Namun, pada konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu 35%, nilai kadar lemak cenderung sama dengan nilai kadar lemak konsentrasi 25%. Hal ini disebabkan perbandingan jumlah penambahan garam yang cukup tinggi antara konsentrasi 0% ke konsentrasi 25%, sedangkan untuk konsentrasi 25% ke konsentrasi 35%, selisih kadar garam yang ditambahkan lebih sedikit, yaitu 10%, sehingga nilai rata-rata kadar lemak petis untuk konsentrasi 25% dan 35% cenderung sama. Menurut Hall, pada tahun 1992, penurunan kadar lemak yang disebabkan oleh pengaruh konsentrasi garam terjadi karena garam dapat berperan sebagai katalis pada proses oksidasi dari bahan pangan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai proksimat, yaitu kadar air, protein, dan lemak, maupun angka lempeng total limbah padat lambung ikan tongkol, yaitu kadar air sebesar 95,39%, kadar protein 0,18%, kadar lemak 3,67%, dan angka lempeng total sebesar 2 kali 10⁴ CVU per gram. Sedangkan untuk petis lambung ikan tongkol dengan konsentrasi garam 0% memiliki kadar air 33,56%, konsentrasi garam 25% sebesar 24%, konsentrasi garam 35% sebesar 22,14%. Nilai kadar protein petis konsentrasi garam 0% dan 25% sebesar 0,10%, konsentrasi garam 35% sebesar 0,07%. Untuk nilai kadar lemak petis dengan konsentrasi garam 0% sebesar 2,42%, konsentrasi garam 25% sebesar 1,45%, dan konsentrasi garam 35% sebesar 1,46%. Maka, penambahan garam dengan konsentrasi yang berbeda pada pembuatan petis berbahan dasar lambung ikan tongkol berpengaruh nyata terhadap nilai proksimat, yaitu pada kadar air, kadar lemak, dan kadar protein. Sedangkan uji angka lempeng total tidak berpengaruh nyata terhadap penurunan total mikroba petis. Sekian presentasi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.